Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuni Leili Saadah dengan NPM A1G024012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep pendidikan merdeka belajar dengan dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, merdeka belajar itu apa sih? Jadi, merdeka dalam konteks pendidikan berarti kebebasan dari berbagai batasan dan paksaan yang seringkali ada dalam proses belajar. Sedangkan belajar itu sendiri adalah suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui pengalaman, studi, atau pengajaran. Jadi, merdeka belajar adalah suatu program yang memungkinkan siswa untuk memiliki kebebasan dalam menentukan cara mereka belajar. Ini termasuk pilihan dalam memilih mata pelajaran, metode pembelajaran, serta penilaian yang lebih beragam. Dengan demikian, program ini tidak hanya memfokuskan pada hasil akademik semata, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Terdapat 3 konsep dasar merdeka belajar. Yang pertama yaitu kebebasan belajar. Di sini siswa memiliki hak untuk menentukan cara dan tempat belajar, serta diadakannya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua yaitu penilaian otentik. Maksud dari penilaian otentik di sini yaitu adalah penilaian berdasarkan kompetensi nyata, bukan hanya ujian tertulis saja. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat mendorong kolaborasi dan kreativitas siswa. Adapun beberapa penerapan merdeka belajar di sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum fleksibel. Di sini dimaksudkan bahwa pengembangan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta adanya integrasi antara pelajaran akademik dan keterampilan hidup. Yang kedua yaitu pembelajaran personal, yang dimaksudkan sebagai pendekatan individual dalam proses belajar mengajar, yang mana mentor atau guru sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan siswa. Dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang sumber pembelajarannya berbentuk digital, dan kita dapat mengadakan platform pembelajaran online yang interaktif. Terdapat 3 tantangan dalam penerapan merdeka belajar. Yang pertama yaitu kesiapan guru. Banyak guru yang terbiasa dengan metode pengajaran tradisional. Untuk menerapkan merdeka belajar, mereka memerlukan pelatihan yang memadai mengenai pendekatan pembelajaran baru, penggunaan teknologi, dan metode penilaian yang lebih inovatif. Yang kedua yaitu infrastruktur sekolah. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran aktif. Ruang kelas yang nyaman, alat peraga, dan akses ke teknologi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang ketiga yaitu dukungan orang tua. Orang tua perlu memahami konsep merdeka belajar agar dapat mendukung proses belajar anak di rumah. Tanpa dukungan ini, siswa mungkin merasa bingung atau kehilangan arah dalam menjalani pendidikan mereka. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa penerapan konsep merdeka belajar memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mengedepankan kebebasan belajar, penilaian otentik, dan pembelajaran berbasis proyek, diharapkan siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.